Ya, alhamdulillah ya. Pekerjaan beliau adalah koordinator konsultan BPMP Provinsi Kalimantan Utara, dosen Universitas Muhammadiyah Bero, tutor S2 Universitas Terbuka Tarakan, ketua 2 Basnas Provinsi Kaltara, komisaris PT BPR Bank Bulungan, Perseroda. Ya, yang keenam adalah merupakan staf ahli Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dan yang ketujuh adalah CEO PT AJT Wininus Tanjung Selor. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, nanti kita bisa juga menuliskan kurikulum vitae kita masing-masing ya. Jabatan kita apa, aktivitas kita apa, Masya Allah. Dan karya beliau juga luar biasa nih. Ya. Beliau membuat karya tulis 19 buku, 131 artikel nasional, dan 7 artikel internasional. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Luar biasa. Kita menghadirkan Bapak Dr. Arif kesini adalah untuk membagikan spirit kepada kita. Beliau itu loh sudah jauh mungkin dari kita usianya, tapi semangatnya luar biasa. Kemarin ketika saya telepon, beliau baru boarding dari Balikpapan menuju Bero. Tadi malam jam 1 masih nge-share materi. Jam 1 kita sudah ngapain Bapak Ibu? Tidur manis, Masya Allah. Luar biasa, semoga waktunya barokah ya Pak ya, luar biasa. Karyanya juga luar biasa, dan spirit ini yang akan kita tiru dari narasumber kita pada hari ini ya. Nulis buku, kalau kita nulis apa Bu? Nulis WA. Nulisnya WA, nanti kita bisa belajar bagaimana apa. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, terutama kepada panitia, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk bisa berbagi, dan Bapak Ibu semua yang berbahagia peserta workshop pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasanya sama Allah Akbarnya belum kompak ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita panjatkan rasa syukur dengan limpahan rahmatnya yang berlimpah ruah penuh berkah ini, sehingga kita punya kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama pada pagi hari ini, dan insya Allah sampai sore nanti. Terima kasih. Tadi sudah diberikan pengantar oleh Ibu pengawas terkait dengan kurikulum Merdeka ini, terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar ini. Terus terang bahwa sebenarnya kita curi start ya, karena sebenarnya di Kemendikbudristek sendiri itu nanti tahun 2024 baru di launching. Tapi karena menterinya anak muda, dia nggak sabaran. Biasanya kita membuat sistem itu biasanya kalau sudah siap semua baru jalan ya. Nah ini learning by doing. Jadi di kementerian sana juga learning by doing, sambil jalan dipelajari apa kekurangannya. Mudah-mudahan nanti tahun 2024 ketika di launching itu jauh lebih sempurna. Jadi jangan heran kalau misalnya Bapak Ibu nanti membuka di platform Merdeka Mengajar, itu ada beberapa slot yang masih kosong. Ada beberapa slot yang belum banyak isinya. Seperti halnya misalnya Google ini sudah berapa lama? Sekarang isinya kan sudah miliaran, isi filenya sudah miliaran. Nah nanti diharapkan seluruh kegiatan proses belajar mengajar di Indonesia itu semuanya ada diakses dari platform Merdeka Mengajar. Nah sambil jalan nanti setahun, 2 tahun, 3, mungkin kalau 10-20 tahun itu isinya sudah luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengerjakan apa saja terkait dengan kegiatan pendidikan, proses belajar mengajar, maka semuanya di situ tidak ada. Semua di situ ada.
Nyari yang tidak ada, tidak ada. Seperti sekarang nyari yang tidak ada di Google itu kayaknya nggak ada ya. Semuanya ada gitu ya. Nah, ke depan itu diharapkan seperti itu. Oleh karena itu, rasanya pas kalau ini disebut dengan kurikulum merdeka atau kebijakan merdeka belajar. Karena di sana kita harus senang, kita harus nyaman, kita harus merasa mudah. Karena kalau merdeka itu berarti kan senang ya, senang. Gurunya senang, siswanya senang, orang tua senang, masyarakat senang. Semuanya diharapkan itu. Semuanya mudah, tidak boleh sulit. Itu prinsipnya begitu. Kalau merdeka itu kan orang harus semuanya mudah, aksesnya gampang. Sehingga mau mengajar, misalnya waktunya, jamnya sekarang harus mengajar, sekarang cari materi. Dengan platform Merdeka Mengajar tidak akan ada kesulitan. Coba kalau sebelumnya kan, malam hari harus nyiapkan dulu, harus nyari dulu, apalagi kalau masih manual. Tapi kalau sudah digital, mau ngajar apa saja, Bapak Ibu sudah tinggal ambil di situ. Saya saja sekarang kalau mau ngajar, baik itu di S1 atau S2, materi saya cari di YouTube semuanya ada. Saya tinggal cari di YouTube, saya lihat, saya ingat. Saya belajar 15 menit, ingat lagi, oh dulu saya belajar seperti itu. Jadi, semua yang disiapkan sekarang itu dalam rangka supaya kita jauh lebih senang dan jauh lebih mudah. Jadi jangan sampai justru sekarang kita mau belajar sudah stres duluan, sudah merasa berat duluan. Ini berarti kita tidak merdeka. Nah, Bapak Ibu, di dalam tahapan-tahapan itu tidak harus misalnya belajar sekarang terus diterapkan sekarang. Kalau begitu caranya pasti kita akan berat. Silakan yang sudah jalan itu jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Ini sebagai wacana baru. Sebagai ilmu yang baru. Nanti coba Bapak Ibu lihat kalau ada waktu. Gak usah ngoyo. Tidak usah ngoyo. Ada waktu dilihat sebentar. Ada waktu dilihat sebentar. Setelah itu mana sih yang menarik, mana sih yang bagus. Nah, saat itulah kalau menemukan ada yang menarik dan yang bagus, maka mulai diterapkan pelan-pelan. Maka dengan begitu, tidak ada yang namanya menjadi beban. Tidak berat. Nanti kalau Bapak Ibu sudah merasakan, oh iya ternyata lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah, lebih menyenangkan. Mau tidak mau, tidak usah disuruh, Bapak Ibu semua akan pindah ke kurikulum merdeka. Itu semangat yang ada di dalam kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar yang pertama memahami kebijakan Merdeka Belajar dulu. Jadi kebijakan ini sebenarnya seperti apa, bungkus besarnya seperti apa. Kemudian kita akan membahas tentang pengantar implementasi kurikulum merdeka. Karena yang ikut pelatihan baru 3 orang kemarin ya. Sebagian besar mungkin belum, tapi sebagian besar pasti sudah belajar mandiri ya. Sudah lihat-lihat atau baca atau mungkin ikut Zoom yang lain. Nah kemudian ini saya beri kata pengantar. Jadi nanti yang secara teknis mungkin kalau ada waktu nanti silakan secara personal datang ke BPMP sambil belajar sendirian berkelompok boleh. Atau nanti komunitas belajarnya ada waktu, nggak usah lama-lama belajar itu, kalau lama nanti kita bosan. Mungkin 30 menit komunitas belajar, saya datang lagi kapan, kita bahas apa. Yang penting setiap kita bahas, hari itu kita merasa mendapatkan sesuatu, sehingga kita sangat senang. Nah, secara teknis ini perlu waktu lagi. Jadi nanti mungkin bagaimana cara mengakses platform Merdeka Mengajar yang itu merupakan sumber satu-satunya untuk seluruh kebutuhan Bapak Ibu di dalam menjalankan proses belajar mengajar. Hanya satu sumber saja, nggak usah susah-susah. Tidak punya laptop tidak apa-apa, yang penting HP-nya ada. Sekarang siapa yang tidak punya HP ya? Pasti punya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa. Jadi ini sifatnya pengantar, nanti kami akan memberikan gambarannya saja secara teknis, nanti kalau ada waktu kita dalami bersama. Dan alhamdulillah dari Kemenak juga sudah bisa masuk di PNM ya. Dulu belum bisa masuk. Dulu waktu Ibu ikut pelatihan belum bisa masuk ya. Sekarang sudah bisa. Jadi kalau dari Kemendikbud itu nanti
akunnya itu akun belajar ID dari Kemdikbud, yang dari madrasah ada sendiri sudah. Jadi sudah bisa masuk ke sana. Jadi nanti sambil lalu saja ya, sambil lalu saja. Bapak Ibu, saya itu dengan sekian banyak pekerjaan ya, ada sekitar 7 pekerjaan. Tapi saya merasa biasa-biasa saja, karena saya tidak melihat beratnya beban. Tapi saya selalu, yang penting saya lakukan saja. Kalau saya ada waktu, saya akan menulis walaupun 1 alinea. Dan itu tidak saya pikir. Besok misalnya ada istirahat sebentar, saya nulis 1 alinea lagi. Maka 1 minggu saya jadi 1 artikel gitu. Loh, kalau mikir nulis 131 artikel, kapan nulisnya gitu kan? Kapan nulis bukunya lagi gitu kan? Jadi kalau ada waktu, dan saya tidak merasa itu terbebani. Cara mensikapinya seperti itu. Ada waktu, saya gunakan. Untuk apa? Untuk nulis misalnya. Lakukan saja, dan tidak usah dipikir gitu. Kalau dipikir itu, ya menjadi berat. Misalnya begini, kita ingin memindahkan gunung. Kita melihat betapa besarnya gunung itu. Kalau kita pikir, kita pasti akan tidak merasa berat dan tidak akan merasa mampu melakukan. Tapi tidak usah dipikir besarnya gunung. Lakukan saja setiap hari, dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Lama-lama gunung itu akan pindah dan kita tidak menyadarinya. Saya punya buku tulisan tangan, itu 700 halaman. Tulisan tangan. Nah, orang mungkin mikir kapan nulisnya saya capek belum mikirnya kan gitu. Tapi saya merasa biasa-biasa saja. Dan itu 1 tahun selesai. Karena apa? Ketika ada waktu saya tulis. Jadi seperti itu. Terus kalau ini cerita sedikit ya. Kalau 7 pekerjaan itu ya memang harus pandai membagi waktu ya. Cuman kadang-kadang seperti tadi jam 8 harus rapat dulu di Basnas, saya rapat dulu. Jam 9 mau selesai Pak izin saya mau ke MIM gitu. Begitu mau berangkat DPR Bulungan manggil, Pak kita mau review kinerja. Nanti ya atau besok ya, mungkin ini selesainya sore mungkin malam gitu ya. Memang agak beratnya itu kalau sudah pada posisi kita melakukan itu kemudian ditarik dengan pekerjaan yang lain. Mungkin kalau orang punya istri lebih dari 1 begitu juga ya. Lagi di istri di sini dipanggil di sana, lagi di sana dipanggil di sana. Tapi itu semua dinikmati. Tambah nikmat rasanya. Cuman kan senangnya waktu gajian ya. Kalau gajian Bapak Ibu mungkin 1 sumber dari sebagai guru ya. Kalau saya dari 7 sumber. Gajiannya 7 kali. Terus promosi sebentar, saya punya bisnis kecil-kecilan, ada rental mobil di rumah, ada 13 unit. Nah, Bapak Ibu, kalau rental lepas kunci semua ya. Nah, kalau sudah kenal itu gampang. Mulai dari yang paling murah ya, Kalia 300.000, Avanza 400, Rasnya 500, kemudian Velosnya itu yang manual 500, yang Matic 600, Innovanya 700. Lepas kunci ya, ini promo ya Pak. Promosi. Katanya kalau punya usaha nggak dipromosikan nanti nggak laku. Oke, baik Bapak Ibu, itu sekedar perkenalan. Sekarang kita mulai masuk di materi ya Pak. Tapi sebelum masuk ke materi, supaya lebih rileks lagi, kalau saya bilang selamat pagi tepuk tangan 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam, gitu ya. Oke? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, sambil bermain-main namanya juga belajar merdeka belajar. Merdeka belajar ini Bapak Ibu ada beberapa tahap. Jadi nanti dimulai dari belajar mandiri seperti ini. Tapi nanti akhirnya harus belajar berbagi. Pada akhirnya harus berbagi. Nah, dengan konsep berbagi itu mengadopsi dari filosofi gotong royong, maka sesungguhnya tidak ada yang sulit, semuanya pasti mudah. Karena kita mau berbagi. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dari visi pendidikan Indonesia, yaitu untuk menciptakan manusia Indonesia dengan profil pelajar Pancasila dengan belajar sepanjang hayat. Itu visi pendidikan Indonesia. Bapak Ibu, ada yang sudah tahu nggak profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Kalau ada yang tahu 100.000 hari ini, sekarang.
Belum ya? Oh belum. Nah, ini pretest ya? Oh berarti belum. Bapak Ibu, kalau kita itu belum tahu, ketika tanya ke anak-anak, nah kamu tahu nggak Pancasila itu, coba sebutkan. Kalau belum tahu tidak apa-apa ya, tinggal ngasih tahu. Sebenarnya konsep belajar itu begitu mudahnya gitu ya. Jangan tidak tahu Pancasila aja tidak tahu. Tidak boleh begitu, nggak nyaman, orang merasa direndahkan. Nggak tahu nggak apa-apa, namanya juga belajar, gitu ya. Jadi Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Coba nak tirukan, suruh nirukan. Jadi sebenarnya belajar itu begitu. Yang bagus itu kasih pertanyaan pertama kasih pertanyaan, ditanya dia mengerti atau tidak. Kalau tidak mengerti dia diberitahu. Setelah diberitahu coba nak diulang. Belajar merdeka itu seperti itu. Jadi tidak memberikan pressure. Saya kalau ngajar di kelas itu, di mahasiswa saya juga begitu. Kalau kalian tidak mengerti, kalian harus bertanya. Jangan malu dan tidak apa-apa. Silakan bertanya. 1 kali bertanya, saya jawab 1 kali. 2 kali, saya jawab 2 kali. Sampai beberapa saya akan jawab. Sebanyak pertanyaan itu saya akan jawab. Dan itu kita lakukan dengan penuh kasih sayang. Tidak apa-apa, tidak ngerti gitu. Seperti kalau kita ngajari anak-anak kita itu. Bagaimana kalau ada tamu? Oh, kalau ada tamu begini nak, lihat ya, lihat ibu ya, lihat bapak ya, gitu. Kasih contoh gitu. Begini ya kalau ada tamu ketemu assalamualaikum, kemudian jabat tangan, perkenalkan namanya, ada yang bisa dibantu, mau nyari siapa? Gitu. Anak-anak kita ajari begitu. Tapi kita berikan contoh gitu. Coba nak tirukan, coba tirukan. Misalnya ibu ini jadi tamunya di sekolah ini ada tamu datang. Terus kalian bagaimana? Proses belajar itu sesederhana itu sebenarnya. Tidak harus dikasih tahu. Yang paling penting adalah kasih tahu, kasih contoh. Bapak Ibu mungkin masih dulu sering dapat ketika mengerjakan skripsi ya, ada yang dosen yang justru malah bikin pusing ya. Ya. Jadi kalau dia itu membimbing, bukan memberitahu, dicoret-coret sudah kamu cari jawabannya. Kenapa harus begitu? Kalau saya coret-coret, saya kasih tahu yang betul begini. Kalau dia cari, kan dia nyari dulu bukunya, nyari di internet dulu, nggak dapat, dia mau menghadap bingung. Habis berapa lama? Padahal tinggal ngasih tahu 1 menit, 2 menit selesai. Harusnya di dalam konsep belajar merdeka belajar itu seperti itu, ngajari itu. Saya dulu masih ingat kakak saya itu kalau saya tanya, Kak, ini aku nggak ngerti rumus ini. Ini maksudnya gimana? Cari sendiri di buku. Ya Allah, padahal tinggal ngasih tahu kan? Begini loh dek, ini rumus ini, begini, artinya begini, caranya begini. Sudah paham? Kalau belum ya dijelaskan lagi. Nah, kalau begitu proses belajar anak itu jadi senang. Tidak dalam pressure, tidak merasa tertekan. Dia nyaman. Dan dia dapatnya ilmu jadi cepat gitu. Kenapa harus kita buat lambat-lambat kalau kita bisa percepat gitu ya. Oke. Jadi visi pendidikan Indonesia adalah menciptakan manusia dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu saya kira sudah ada ya materinya ya. Yang pertama itu alhamdulillah beriman. Nah itu sudah ada. Kenapa tadi tidak disampaikan? 100.000-nya masuk lagi ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah ternyata agama, keimanan masih menjadi nomor 1 di Indonesia ini. Alhamdulillah ya. Bahkan ditambahkan lagi berakhlak mulia. Dari mana akhlak itu dipelajari kalau tidak dari agama? Ini sadar betul nih perencananya ya. Sudah.